Tapi beliau begitu mendengar ada satu muslimah, satu. Bukan 10, 100, ribuan seperti di Gaza sekarang. Satu muslimah bukan dibunuh, ditarik jilbabnya saja. Dan Mu'tasim sengaja menunggangi keledai. Karena prajurit Persia mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang menunggangi keledai? Sengaja datang ke sana, mengepung benteng mereka selama 6 bulan. Di masa kita sekarang ini benar-benar kita sudah melupakan jihad ini. Bahkan dikumandangkan di beberapa negara-negara Islam agar tidak membahas jihad. Kalau bahas jihad berarti ini garis keras. Ini berarti orang-orang teroris dan segala macam hal. Seakan-akan mereka ingin kita menghapus ayat-ayat dan hadis-hadis jihad. Menghapus bab-bab dan bahasan pendapat para ulama tentang jihad. Menghapus dari buku sirah Nabi SAW tentang perjuangan beliau. Sampai ulama mengatakan setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun kalau dibuat garis lurus maka per 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali pasti terjadi jihad di masa hidup Nabi SAW. Di masa kita sekarang benar-benar terlupakan. Dibahas saja di sekolah-sekolah sudah tidak mungkin. Apalagi kalau dukungan ada pemerintah. Makanya sekarang kita lihat teman-teman kita di Gaza, di Palestina, dibombardir, dibunuh. Kita nggak bisa buat apa-apa. Karena tidak pernah dibahas bab jihad. Banyak pemimpin muslim dan kaum muslimin tidak tahu keutamaan jihad. Tidak tahu kapan dia fardu ain, kapan dia fardu kifayah, kapan dia juga menjadi sunnah muakkadah. Tidak tahu tentang masalah hukum. Bahkan kadang-kadang kita sudah dikuasai oleh syaitan, manusia dan jin. Kalau selama bukan wilayah saya yang diserang, maka bukan kepentingan saya. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam sangat peduli dengan masalah ini. Kalau ada orang yang berusaha baru saja niat untuk menyerang Madinah, baru niat menyerang, maka sudah diserang balik oleh Nabi SAW. Baru saja pemimpin-pemimpin kaum muslimin mendengar kalau ada wilayah umat Islam yang diserang dari zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, mereka pasti akan segera membuat pasukan. Mungkin sudah pernah dengar seorang wanita yang pernah berteriak memanggil Mu'tasim. Maka wanita ini ditarik jilbabnya oleh seorang pasukan, oleh beberapa orang prajurit. Kemudian ada satu orang muslim lewat, dia tidak punya kekuatan. Tapi dia dengar wanita itu mengatakan, wa Mu'tasima, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyampaikan perkataan itu kepada Mu'tasim. Disebutkan dalam buku-buku riwayat atau buku-buku sejarah Islam, kalau laki-laki yang mendengarkan tadi teriakan wanita itu menunggangi keledainya menuju ke Irak, di ibu kota, di Baghdad, di ibu kota kerajaan Abbasiyah, untuk menyampaikan pesan ini. Dan sebelum dia jalan, dia sempat mendengar prajurit itu mengatakan kepada wanita muslimah, memang Mu'tasim akan bantu kamu seperti apa? Apakah Mu'tasim akan datang dari Baghdad menunggangi keledainya membelahmu? Bahasa ini. Kemudian laki-laki tadi menyampaikan dan bertemu kepada Mu'tasim. Begitu Mu'tasim mendengar, dia tidak pernah ragu dengan isu seorang muslim ini. Walaupun pada saat itu tidak ada media kayak kita sekarang. Tidak bisa telepon nanya benar gak kejadiannya. Tapi beliau begitu mendengar ada satu muslimah, satu. Bukan 10, 100, ribuan seperti di Gaza sekarang. Satu muslimah bukan dibunuh, ditarik jilbabnya saja. Maka sudah cukup Mu'tasim langsung memerintahkan panglima perangnya menyiapkan semua pasukan terbaiknya Abbasiyah, lalu menyerang wilayah itu. Perjalanan untuk ke sana itu memakan sebulan sampai sebulan setengah. Dan Mu'tasim sengaja menunggangi keledai. Karena prajurit Persia mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang menunggangi keledai? Sengaja datang ke sana, mengepung benteng mereka selama 6 bulan. Dan pada saat itu turun salju, musim dingin. Sampai beberapa prajurit mengatakan, wahai Amir Mukminin, bagaimana kalau kita, wahai Raja pemimpin orang beriman, bagaimana kalau kita pulang dulu ke Irak, musim selesai salju baru kita serang kembali. Kata beliau, demi Allah saya tidak akan balik sampai saya akan mengambil haknya muslimah itu. Dan akhirnya takluklah benteng orang kafir itu dan umat Islam menguasainya setelah itu. Dan Mu'tasim memuliakan wanita tadi yang dicoreng kehormatannya itu. Begitu luar biasanya.
Pernah dengar di masa Nabi SAW ada 3 suku Yahudi di Madinah? Ada Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Suku ini teman-teman sekalian dikeluarkan dari Madinah. Semua punya sebab-sebab. Kalau suku Nadhir karena mereka mau berusaha membunuh Nabi SAW dari atas rumah mereka waktu Nabi lagi istirahat di salah satu rumah mereka untuk dilempar batu dari atas. Wahyu datang menyampaikan, Jibril datang menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepala kamu ada seorang Yahudi akan melempar batu dan membunuhmu. Nabi SAW pulang, kemudian membentuk pasukan mengepung suku Nadhir. Harus yang di atas rumah itu serahkan. Kalau enggak, kami akan perangi kalian. Dikepung. Mereka akhirnya tidak mau menyerahkan, tapi setelah beberapa hari mereka merasa ketakutan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka karena upaya kaum muslimin untuk menyerang dan menjaga kemuliaan Islam, maka mereka menyerahkan diri. Dan akhirnya mereka keluar dari kota Madinah. Yang kedua Qainuqa. Qainuqa ini unik ceritanya, sebab dikeluarkan. Ada satu muslimah, sahabiat Nabi belanja di salah satu toko orang Yahudi. Waktu itu karena dia menggunakan hijab, dia menggunakan cadar, maka pemilik toko orang Yahudi ini meminta agar cadarnya dibuka. Tapi muslim ini tidak mau. Karena Yahudi ini licik dia, maka dia meletakkan sebuah besi tajam di tempat duduk muslimah ini, sehingga pada saat berdiri tersobek bajunya dan tersingkap auratnya. Karena kejadian itu, ada satu sahabat Nabi lewat di pasar itu, lihat beberapa orang Yahudi di toko itu sedang menertawakan muslimah tadi, tanpa banyak berpikir. Anda bisa baca sebab diusirnya Qainuqa dari kota Madinah. Sahabat ini menghanuskan pedang membunuh Yahudi pemilik toko. Nggak ada negosiasi. Karena sudah melakukan perbuatan mencoreng muslimah. Setelah dibunuh, kemudian orang-orang Yahudi lihat muslim ini membunuh, maka mereka mengeroyoki si muslim tadi, lalu dia terbunuh mati syahid. Muslimah tadi, perempuan ini, segera pergi ke masjid melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apakah Nabi SAW pergi memastikan benar nggak kejadiannya? Tidak. Nabi SAW bentuk pasukan mengepung suku Qainuqa dan meminta pembunuh muslim yang di pasar serahkan. Karena mereka nggak mau, dikepung beberapa hari, akhirnya mereka dikalahkan dan mereka keluar dari kota Madinah. Begitu mulianya di masa itu kaum muslimin. Makanya sangat benar perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan kalian tinggalkan jihad, karena kalau kalian tinggalkan maka kehinaan akan datang kepada kalian. Justru kemuliaan ada di jihad. Jihad bukan untuk merusak, jihad untuk menegakkan kebenaran. Jihad untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk merusak. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah adab-adab jihad. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita jihad itu sendiri. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tentu kalau kita ingin baca ayat Al-Quran terlalu banyak tentang masalah jihad, saya ringkaskan. Dalam hadis Nabi SAW bermula misalnya dari masalah ribat saja. Ini tentang keutamanya. Bagaimana kalau kita berjaga-jaga di perbatasan antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Cuma berjaga-jaga saja. Apa yang kita dapatkan? Kata Nabi SAW, ribatu yaumin walailatin. Berjaga-jaga sehari semalam. Khairum min siyami syahrin wa qiyami. Lebih baik daripada full 1 bulan, sholat malam dan juga puasa. Selama sebulan penuh puasa, sebulan penuh sholat malam tidak pernah ketinggalan. 1 malam saja, sehari semalam berjaga-jaga, hanya jaga saja. Musuh nyerang atau tidak nyerang, dia tetap ada di situ. Kalau menyerang dia lawan, tidak nyerang berarti dia berjaga-jaga. Maka ini kata Nabi SAW lebih baik daripada 1 bulan puasa full dan sholat malam full. Wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Dan kalau dia meninggal sementara dia berjaga-jaga di perbatasan, maka semua amal yang pernah dia kerjakan selama dia belum pergi berjaga-jaga itu, misalnya keseharian sholat 5 waktu, keseharian baca Quran, keseharian misalnya dia sedekah, semua itu tetap berjalan sampai hari kiamat. Pahalanya tetap berjalan walaupun dia sudah meninggal. Ini belum melawan musuh ya, baru berjaga-jaga. Ini musuh nyerang tidak serang, kita lagi berjaga-jaga lalu kita meninggal dunia. Semua amal yang pernah kita kerjakan akan tetap berjalan pahalanya. Lalu dikatakan wa ujriya alaihi rizku, dan akan dijalankan dan diberikan untuk dia rezekinya. Apapun yang sudah dicatat sebagai rezekinya di dunia tetap akan dialihkan juga oleh Allah SWT walaupun dia setelah meninggal.
di kuburannya akan Allah berikan rezekinya. Gitu. Kemudian dikatakan wa umina minal futan, dan dia juga akan diselamatkan dari pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan. Gak ada lagi pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, gak ada lagi. Udah langsung lolos aja. Ini baru satu hadisnya. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, yang tadi itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, ribatu syahrin khairum min siyami dahrin. Ribat 1 bulan, berjaga-jaga tadi kalau sehari, kalau ini sebulan, lebih baik daripada berpuasa setahun. Waman mata murabitan fi sabilillah, dan siapa yang meninggal sementara dia berjaga-jaga di perbatasan peperangan, umina minal faza'il akbar, dia akan dijaga dari ketakutan pada hari kiamat nanti, yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 20 dalam Al-Quran, bagaimana pada saat itu anak-anak kecil menjadi tua, perempuan yang hamil bisa melahirkan karena dahsyatnya keadaan mahsyar pada saat itu. Dia akan selamat dari itu. Tidak ada sama sekali yang dia rasakan. Sejalan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, orang-orang beriman tidak akan merasakan di mahsyar kecuali seperti menunggu dari asar sampai ke maghrib saja. Jadi sangat pendek dan tidak merasakan huru hara yang ada di sana. Ya, sementara dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar, mereka akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri, peluh mereka sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggorokannya. Segantung daripada dosa dia. Tapi orang yang meninggal murabit, ini hanya berjaga-jaga saja ini. Belum berperang ya. Nanti kita jelaskan hadis tentang ini baru menjaga. Dia meninggal diselamatkan dari ketakutan itu pada hari kiamat. Waguziya alaihi birizkihi, dan akan berjalan terus rezekinya. Bagaimana nanti Allah kasih makanan, minuman, pakaian di kuburan, Allahu alam. Tapi kuasa Allah. Ya. Bagaimana Nabi SAW berkata tentang Hamzah radhiyallahu pamannya, waktu beliau temukan di Uhud, hidungnya dipotong, dadanya terbelah, dimutilasi. Pada saat itu Nabi SAW sempat sedih menangis, tapi beliau lalu mengatakan, aku diperlihatkan Hamzah di saat ini sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga, menikmati surganya. Bagaimana kita tidak tahu? Kuasa Allah SWT. Jadi seperti itu. Lalu dikatakan, wariha minal jannah, dan akan disampaikan kepadanya aroma surga. Wa yujra alaihi ajrun murabit hatta yab'atsullahu azza wajal, dan dia akan diberikan pahala orang yang sedang ribat itu sampai nanti hari dibangkitkan oleh Allah SWT. Jadi dia, misalnya teman-teman pergi ke perbatasan antara muslim sama kafir, berjaga-jaga saja, lalu meninggal, bukan dibunuh oleh musuh, ajalnya datang, meninggal, jatuh, ajal datang, meninggal, tidur lagi nggak bisa, udah nggak bisa bangun, maka tetap dapat pahala ribat sampai hari kiamat. Belum berperang ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tabarani. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini riwayat unik, pernah dipraktikin oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini saya nukil dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib milik Al-Munziri, lalu disahihkan hadis-hadisnya oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Pernah satu kali Abu Hurairah lagi berada di wilayah Ribat, sedang berjaga-jaga dan ada musuh, ya. Kemudian orang-orang pada bubar semua. Lalu kemudian Abu Hurairah tetap diam sejenak. Orang-orang semua pada pergi, dia diam sejenak di tempat itu. Lalu ada orang lewat bertanya pada dia, "Wahai Abu Hurairah, apa yang membuat Anda berhenti di sini?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Mauqifu sa'atin fi sabilillah," berdiri sesaat saja di jalan Allah, "khairum min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad," lebih baik daripada mendapatkan Lailatul Qadar dan melakukan ibadah di Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad. Sesaat saja, cuma berapa detik teman-teman berdiri, ini di kancah peperangan di tempat ribat, kemudian pergi. Itu lebih baik daripada qiyam lail atau menghabiskan Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau. Begitu juga dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairu min alfi yaumin fi ma siwah." Ribat satu hari saja di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 hari yang dipakai ibadah selain daripada hari ribat itu. Ini disebutkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, wa zada Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban menambahkan, "Falyanzur kullu mri'in li nafsihi." Oleh karena itu, setiap orang harus segera peduli, jangan sampai luput kesempatan ribat itu.
Ini luar biasa nih. Ada satu, saya tahu di Malaysia ini ada kewajiban militer ya. Betul? Iya. Ya, ada kewajiban. Itu luar biasa itu. Berita gembira buat antum. Kami di Indonesia tidak ada kewajiban militer. 2 tahun ya? Apa? Iya, 6 bulan. 6 bulan. Tapi setelah itu pada saat pemerintah butuh mereka bisa dipanggil, begitu ya? Iya. Bisa bela negara. Ini ada satu fatwa ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Ini orang 40 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dalam bukunya di bab jihad tentang latihan militer. Beliau mengatakan siapapun muslim yang diwajibkan oleh pemerintahnya untuk ikut wajib militer, sehingga nanti kalau dibutuhkan untuk membela agamanya dan negaranya dia siap, maka di saat itu dia dihitung murabit. Dan ini berita gembira luar biasa, ada fatwa seperti ini. Berarti teman-teman di sini kalau sudah ikut itu dan menunggu kapan agama membutuhkan, negara membutuhkan lalu kita berjihad, maka itu berarti kita sedang murabit. Ini fatwa yang luar biasa. Berarti memudahkan kita mendapatkan pahala yang besar ini. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadis luar biasa. Kita sekarang coba masuk kepada bahasan ribot, kita tinggalkan dulu, kita pindah kalau orang sudah mulai pergi berperang. Kata Nabi SAW, min khairi ma'ashin nasi lahum. Ketahuilah sumber kehidupan terbaik bagi seseorang. Yang paling baik, orang ini paling layak jadi suami, paling layak jadi orang tua, paling layak jadi sahabat, paling layak jadi suri tauladan. Kata Nabi SAW, rajulun mumsiku bi'anani farasihi fisabilillah. Seseorang yang memegang tali kekangan kudanya di jalan Allah. Dia pegang terus siap berperang. Yatiru ala matnihi. Dia selalu berada di atas punggung kuda itu dan dia terbang setiap saat. Siap untuk pergi ke medan perang. Kullama sami'a hay'atan. Setiap kali dia mendengarkan berita menakutkan. Kan Gaza itu berita menakutkan ya. Dibom, dihancuri. Setiap mendengarkan berita yang menakutkan. Au faz'atan. Atau sesuatu yang mengejutkan. Tara alaihi yabtagil qatla awil mauta madhannahu. Maka dia segera pergi ke sana khusus untuk dibunuh atau dia mati di sana. Ini manusia terbaik kata Nabi SAW. Manusia terbaik orang yang sibuk memegang tali kekangan kudanya, dia cuma tinggal tunggu. Di mana ada berita yang menakutkan untuk mati perang, dia langsung ke sana. Duluan. Dia duluan ke sana, tujuannya hanya untuk dibunuh, bukan untuk rampasan perang, bukan untuk nama baik, enggak ada. Untuk mati. Targetnya adalah mati kata Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalam hadis Al-Baihaqi, dan ini disahihkan juga, khairun nasi manzilatan rajulun ala matni farasin yukhiful adu wa yukhifuna. Ketahuilah seseorang yang paling baik kedudukannya dan bisa dinilai orang yang paling baik, orang ini paling sempurna adalah orang yang berada di atas punggung kudanya, maka dia pergi untuk menakut-nakuti musuhnya atau mereka menakut-nakutinya. Syaitan seringkali teman-teman menakut-nakuti kita. Seakan-akan kita kalau pergi berperang, nanti bagaimana istri kamu, nanti bagaimana anak kamu, nanti bagaimana pekerjaan kamu, nanti kalau kamu luka bagaimana. Ini semua omong kosong. Was-was syaitan. Kalau ajal kita datang, kita akan mati di waktu itu, di tempat itu. Gak mungkin tidak. Lalu kenapa harus takut? Orang kalau mati, mereka hanya merasakan satu saja, yaitu sakaratil maut. Sakaratil maut, nggak ada yang lain. Kalau ada orang ditabrak kereta, mungkin Indonesia bilang kereta api ya, kereta cepat. Di sini apa? Tren ya. Jadi kalau orang ditabrak dengan tren, kepalanya hancur. Ada orang yang naik pesawat, plane kemudian meledak. Ada orang yang di kapal laut tenggelam, dimakan ikan, badannya tidak ditemukan. Sama orang mati di atas ranjang, sama saja. Di mata kita yang sedang hidup, oh ini serem sekali kepalanya hancur. Oh ini badannya kebakar. Oh ini badannya diikat. Itu orang yang mati nggak rasa lagi. Nggak rasa lagi. Dalam hadis Bukhari disebutkan, orang kalau meninggal hanya dua keadaannya. Mukmin atau kafir. Kalau orang mukmin akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang membawa kain kafan dari surga. Yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepala yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Jadi sangat mudah sekali.
Kemudian dipegang oleh malaikat rahmat, dibungkuskan kafan dari surga, dibawa ke langit. Lalu Allah berfirman, catatkan hambaku termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Atau orang kafir, 3 malaikat datang, 2 kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, dibunuh-bunuh kepalanya, malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa busuk, kembali kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak mau keluar. Maka malaikat menarik dengan keras. Ya, ibaratnya kata Nabi SAW seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Berantakannya seperti apa? Nah, seperti itu kurang lebih ruh orang-orang kafir. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkuskan kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Allah berfirman, catatkan hambaku termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Jadi tidak ada lagi orang yang mati itu, aduh kepala saya meledak, kangen saya. Yang teman-teman di Gaza itu sekarang, mereka lagi senyum di surga. Janji Allah dan Rasulnya benar. Mungkin di mata kita mereka susah, tapi mereka tidak susah. Mereka sama sekali, bahkan mereka berita gembira buat mereka karena mereka sudah mendahului kita dan mendapatkan mati yang terbaik.